Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Hairunisa dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu Uwah Masporo SPD MPD. Nah, saya akan mengulas sebuah buku. Ini dia, buku yang berjudul Jejak Langkah Menembus Awan yang ditulis oleh Edelweiss Almira dan diterbitkan oleh Z2. Jumlah halaman dalam buku ini adalah 208 halaman. Jadi dalam buku ini menceritakan kisah perjalanan sosok orang-orang yang hebat dan terkenal. Jadi ada 27 bab yang diceritakan dalam buku ini. Di antaranya ada Adamko, murid bodoh yang miliarder. Lalu ada Joe Hartanto, investor properti. Lalu ada kegigihan Raja Microsoft. Nah, pasti kalian tahu kan siapa Raja Microsoft? Ya, Bill Gates namanya. Lalu ada penemu Yahoo, yaitu Jerry Yang dan David Filo. Lalu ada Oprah Winfrey yang bermodal keberanian. Setelah itu ada Raja Hotel Dunia yang bernama Conrad Hilton. Setelah itu ada miliarder Amazon.com, serta yang kita kenal adalah Kolonel Sanders yang membangun KFC di usia 66 tahun. Tentunya kalian tidak asing lagi ya dengan KFC jagonya ayam yang terkadang menjadi menu dalam makan siang maupun makan malam kita. Selanjutnya ada Steve Jobs, pendiri Apple. Lalu ada Ray Kroc, pemilik McDonald's. Lalu ada Tony Fernandez, pemilik AirAsia. Lalu ada Purdi Echandra, dia merupakan pendiri Primagama. Nah, tentu juga kalian tidak asing lagi dengan Primagama, karena Primagama juga merupakan salah satu bimbel belajar yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Mr. Jogger yang sukses karena merasa dirinya adalah siapa-siapa. Kalian juga tentu merasa tak asing lagi dengan Jogger karena Jogger merupakan salah satu destinasi wisata di Pulau Bali. Nah, Jogger ini merupakan tempat yang menjual oleh-oleh khas Bali dengan keunikannya yaitu berupa kata-kata yang sangat istimewa dan tentunya sangat unik-unik. Lalu ada Kekuatan Kuat, Sudono Salim. Nah, jadi Sudono Salim ini pendiri grup Salim. Lalu ada sosok di balik Alfamart dan Indomart. Nah, sebuah minimarket yang menjadi tempat ketika kita ingin membeli sesuatu. Lalu ada Ciputra. Nah, Ciputra ini dikenal dengan wisata Ancolnya. Lalu ada Kesederhanaan Bob Sadino. Lalu ada pemilik Lion Air, Rusdi Kirana yang dulunya merupakan sales agen penerbangan. Lalu ada pemilik Jarum yang merupakan kakak beradik. Selanjutnya ada Raja Motor, Soichiro Honda. Nah, jadi motor yang banyak digunakan di Indonesia ini ternyata nama brandnya itu diambil dari pemilik motor Honda itu sendiri, yaitu Soichiro Honda. Lalu ada Mike Lazaridis di balik BlackBerry. Jadi dulu sebelum adanya Android, banyak sekali masyarakat di Indonesia menggunakan handphone dengan merek BlackBerry, dan tentunya di dalam BlackBerry juga ada aplikasi BBM ya, atau BlackBerry Message. Nah, selanjutnya ada Mark Elliot Zuckerberg yang merupakan pencipta Facebook. Nah, jadi Facebook ini juga salah satu media sosial yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat di dunia. Lalu ada pula awal mula Phil Knight menciptakan sepatu Nike. Nah, jadi sepatu Nike ini sangat legend banget ya, sangat legendaris banget baik di kalangan remaja maupun di kalangan orang dewasa. Bahkan anak-anak pun menggunakan sepatu dengan merek Nike. Selanjutnya ada Martha Tilaar dengan kekayaan lokal yang mendunia. Nah, produk Martha Tilaar ini juga tentunya pasti teman-teman ada yang menggunakannya ya, baik itu Sari Ayu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Es Teler 77, merupakan produk minuman yang juga terkenal di Indonesia.
Lalu ada sosok Khairul Tanjung, anak singkongnya hebat, serta kuli bangunan yang menjadi miliarder. Dalam buku inilah kisah perjalanan kehidupan nyata tokoh diceritakan, baik ketika mereka mulai pada masa kanak-kanak, masa sekolah, lalu dengan kehidupan yang sengsara, jatuh bangun membangun perusahaan, hingga akhirnya mereka bisa menjadi sosok yang sangat sukses. Nah, tentunya produk maupun jasa pelayanan yang beliau buat pun tentunya kita gunakan dan kita nikmati bahkan hingga saat ini. Di dalam buku ini memiliki kekurangan, yaitu pada identitas buku. Tidak dicantumkan kapan diterbitkannya buku ini. Lalu awalnya saya mengira bahwa buku ini adalah novel karena di belakang cover buku dicantumkan bahwa buku ini merupakan novel. Namun setelah dibaca, dalam buku ini mengisahkan biografi perjalanan hidup tokoh. Jadi sehingga saya merasa buku ini bukanlah novel, melainkan karya non-fiksi berupa biografi para tokoh. Kelebihan dari buku ini banyak sekali. Di antaranya adanya tips-tips atau kiat-kiat untuk menjadi sosok yang sukses versi tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Selain itu juga ada kata-kata mutiara yang bisa memotivasi pembaca. Jadi di setiap akhir dalam buku ini tuh menampilkan kata-kata mutiara yang berasal dari gagasan para tokoh-tokoh yang membuat mereka jadi semangat untuk meraih kesuksesan. Manfaat di dalam buku ini banyak sekali, yaitu diantaranya kita bisa mengetahui bagaimana kisah perjalanan hidup tokoh yang diceritakan dalam buku ini, lalu bagaimana perjuangan mereka membangun perusahaan untuk membangun kesuksesan, serta kita juga bisa termotivasi oleh mereka melalui kisah mereka dan tips-tips kiat-kiat untuk menjadi sukses. Selanjutnya, tujuan penulis menulis buku ini adalah tidak lain untuk menunjukkan bagaimana hebatnya tokoh-tokoh dalam buku ini untuk meraih kesuksesan, serta penulis juga tentunya ingin kita sebagai pembaca merasa termotivasi dan ingin mengikuti jejak mereka. Menurut saya buku ini sangat bagus sekali untuk kita baca karena dalam buku ini menghadirkan sejarah kehidupan para tokoh yang bisa menambah pengetahuan kita. Selain itu buku ini juga cocok untuk para anak muda seperti kita yang ingin membangun karir hingga sukses seperti mereka. Demikianlah ulasan dari buku yang berjudul Jejak Langkah Menembus Awan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan yang saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.